Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6336, kemenangan telah diputuskan. Setelah mengatakan itu, Xiao Yu'er menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Zhao Changjin. Pada saat ini, dia juga meningkatkan kultivasinya ke tingkat dewa sejati tingkat 7. Dia menusukkan pedang langsung ke dada Zhao Changjin. Pedang ini tidak ditujukan untuk merenggut nyawa Zhao Changjin, tetapi jika mengenainya, Zhao Changjin pasti akan terluka parah. Zhao Changjin menyadari bahwa serangan Xiao Yu'er begitu ganas dan mendominasi tanpa penundaan. Hanya dengan satu pedang ini, dia menyadari bahwa gadis kecil di depannya bahkan lebih kuat daripada yang tadi. Ia tak berani gegabah dan segera melangkah mundur sambil mengangkat tombak saktinya berupaya menghalau datangnya pedang itu. Namun, pada saat yang sama ketika Zhao Changjin berubah, momentum pedang Xiao Yu'er juga berubah, dari menusuk menjadi menyapu, melihat lengan Zhao Changjin yang memegang tombak. Zhao Changjin berusaha sekuat tenaga menghindar, tetapi cipratan darah masih terjadi. Melirik lengannya yang berlumuran daging dan darah serta bekas luka pedang yang terlihat, mata Zhao Changjin berkilat dengan niat membunuh. Namun sebelum dia sempat bergerak, suara angin bertiup kencang terdengar, dan pedang Xiao Yu'er kembali menusuk ke arah dadanya. Zhao Changjin hanya bisa menghindar lagi, tetapi Xiao Yu'er lebih cepat darinya. Kotoran. Zhao Changjin mengutuk dalam hatinya, dan kemudian lapisan cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Kekuatan bela diri yang dahsyat membentuk perisai pelindung, melindungi tubuhnya seperti baju besi. Zhao Changjin adalah orang pertama yang menggunakan seni bela diri. Terlebih lagi, semua anggota klan abadi Zhao mengenali sekilas kekuatan seni bela diri ini. Ini bukan seni bela diri biasa, melainkan seni bela diri larangan dewa tingkat ketiga, seni bela diri larangan dewa yang khusus digunakan untuk pertahanan diri dalam keluarga Zhao. Dalam hal kekuatan bertahan, seni bela diri ini jauh lebih kuat daripada teknik tombak naga abadi yang digunakan oleh Zhao Changjin dalam pertempuran sebelumnya dengan Xianhai Xiaoyu. Dia langsung menampilkan seni bela diri semacam ini yang dapat dikatakan serius, tetapi juga membuktikan bahwa dia sedang panik. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan hampir semua orang kecuali keluarga Xiao Yu'er. Saat jurus bela diri bertahan dilancarkan, Zhao Changjin tak lagi mengelak dan yakin dapat menghalau serangan Xiao Yu'er. Namun sekarang, darah mengalir di dadanya. Pedang Xiao Yu'er menembus dadanya dan juga menembus seni bela dirinya yang sangat ia banggakan. Anda. Zhao Changjin menatap pedang ajaib di tangan Xiao Yu'er dan menemukan alasannya. Ilmu bela diri menyerang dan membunuh yang sangat kuat, dikumpulkan oleh Xiao Yu'er menjadi sebuah pedang ajaib. Dan itu disatukan dengan sangat cerdik, menghilangkan semua keagungan dan hanya mempertahankan kekuatan yang bahkan tidak dapat dilihat jika seseorang tidak memperhatikannya dengan saksama. Kamu kalah. Sambil berbicara, Xiao Yu'er mencabut pedang dari dada Zhao Changjin. Melihat pemandangan ini, Zhao Daobin yang berada di kehampaan memejamkan matanya dan mendesah. Dia tahu bahwa cucunya memang telah dikalahkan. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tahu bahwa untuk menggabungkan keterampilan menyerang dan membunuh yang begitu kuat dalam pedang panjang seperti itu dibutuhkan pengendalian yang sangat kuat atas seni bela diri. Dalam pertarungan normal, pedang akan sangat menakutkan dan harus ditanggapi dengan sangat serius. Dan ketika pedang menembus tubuh, hasilnya pun ditentukan. Selama Xiao Yu'er menginginkannya, selama dia melepaskan kekuatan bela diri yang terkondensasi dalam pedang, jiwa Zhao Changjin akan hancur dan dia akan langsung meledak menjadi abu. Tetapi saat Xiao Yu'er berbalik dan berjalan menuju Xianhai Xiaoyu, suara Zhao Changjin datang dari belakangnya. Ini belum berakhir. Kamu mau kemana? Saat menoleh ke belakang, saya melihat Zhao Changjin diselimuti aura keemasan yang tampak seperti nyala api. Saat api emas muncul, aura Zhao Changjin meningkat pesat. Xiao Yu'er juga menyadari bahwa ini adalah metode yang digunakan Zhao Changjin saat menghadapi Chu Feng sebelumnya. Namun, begitu dia mencoba menggunakan metode ini, dia dihentikan oleh Zhao Tingsue. Sial, bajingan ini, tidak bisakah dia kalah? Melihat kejadian ini,
Wang Qiang mulai mengumpat dan langsung menatap Zhao Laoba, kepala keluarga Zhao. Pandangan kecil itu berkata, "Mengapa kamu tidak melakukan apapun tentang hal ini? Perilaku seperti ini sungguh tidak benar." Tetapi gadis kecil itu berhenti tanpa menunggu Xiao Changjin mengakui kekalahannya. Begitu Zhao Laoba mengatakan ini, Wang Qiang tahu bahwa Zhao Laoba tidak akan mengurusi masalah ini lagi. Hehehehe, mereka adalah burung yang sejenis. Wang Qiang langsung mengumpat. Zhao Laoba juga tidak marah. Dia hanya menatap Xiao Yu'er dengan penuh minat dan berkomentar, gadis ini sangat kuat, tetapi sayangnya tubuhnya terlalu lemah. Kalau tidak, bahkan jika Zhao Changjin menggunakan jubah bulu kekuatan abadi dari klan kita, aku khawatir dia tidak akan bisa mengalahkannya. Pada saat yang sama, semua orang di klan abadi Zhao juga menyadari bahwa Zhao Changjin adalah lawan yang sangat kuat. Jika tidak, Zhao Changjin tidak akan dipaksa menggunakan jubah bulu kekuatan abadi. Ini adalah metode garis keturunan yang paling kuat dari klan abadi Zhao. Di seluruh klan abadi Zhao, hanya ada segelintir orang yang dapat menggunakan metode ini. Dengan berkah jubah bulu kekuatan abadi, Zhao Changjin mengambil inisiatif untuk menyerang dan menggunakan metode yang sama seperti Xiao Yu'er. Melampirkan seni bela diri ke senjata ajaib akan meningkatkan kekuatan senjata ajaib tersebut secara signifikan. Namun metodenya berbeda dari Xiao Yu'er. Cara-cara itu tidak hanya ditempelkan pada senjata ajaib, tetapi juga ditempelkan pada seluruh tubuh seperti baju zirah. Xiao Yu'er juga tidak panik. Dia mengambil pedang ajaibnya dan menyerang lagi. Pedang dan tombak saling beradu, percikan api beterbangan, dan riak-riak pun muncul. Tetapi kali ini, Xiao Yu'er tidak mampu lagi menahan tekanan sebelumnya. Ketika jubah bulu abadi itu dipamerkan oleh Zhao Changjin, meskipun kultivasi dan kekuatan tempurnya dipertahankan pada tingkat dewa sejati tingkat 7, sama seperti Xiao Yu'er, kecepatan dan kekuatan telah meningkat pesat, dan keunggulan Xiao Yu'er sebelumnya kini hilang. Wang Qiang memiliki pandangan tajam dan menyadari bahwa Xiao Yu'er ditakdirkan untuk gagal. Bukan karena Xiao Yu'er lemah, tapi karena Xiao Yu'er dan Xianhai Xiaoyu terlalu lemah. Karena dia juga sangat lemah. Ketiga-tiganya menderita kelemahan yang sama. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengambil tindakan, hasilnya akan sama saja. Dengan tubuh seperti itu, mustahil untuk mengalahkan Zhao Changjin saat ini. Karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Namun saat dia melihat Chu Feng, kesedihan tampak di matanya. Kondisi Chu Feng tidak jauh lebih baik dari Xianhai Xiaoyu yang telah kehabisan energinya. Wajahnya seputih kertas. Dibandingkan sebelum masuk formasi, berat badannya sudah turun banyak. Namun dalam situasi saat ini, jika Chu Feng tidak bangun, situasi Xiao Yu'er, Xianhai Xiaoyu dan Qin Xuan akan sangat buruk. Kekalahan tidaklah menakutkan, namun kekalahan mengharuskan Anda untuk melepaskan formasi yang ada di tubuh Anda, yang pasti akan menimbulkan bahaya besar bagi tubuh Anda. Namun mata Wang Qiang tidak menunjukkan keinginan agar Chu Feng bangun. Sebaliknya, ia berharap formasi itu akan bertahan lebih lama hingga semuanya gagal. Dengan kondisi fisiknya, dia tidak mampu menghadapi Zhao Changjin dan yang lainnya. Apa yang akan terjadi setelah Chu Feng selesai membukanya? Dia bisa membayangkan, jika Chu Feng mengambil tindakan lagi pada saat itu, konsekuensinya kemungkinan besar akan memengaruhi masa depannya. Seperti yang diduga Wang Qiang, Xiao Yu'er terlalu lemah dan segera mengalami kerugian. Namun, saat Zhao Changjin hendak menyakiti Xiao Yu'er, suara yang kuat dan bertenaga bergema seperti kehendak ilahi. Cukup! Itu Zhao Laoba. Tombak di tangan Zhao Changjin hampir mengenai dada Xiao Yu'er. Tombak ini ditujukan untuk menusuknya, hanya untuk balas dendam. Namun, itu suara sang patriark. Zhao Changjin harus berhenti. Saya kalah. Xiao Yu'er tidak melawan lagi. Dia langsung melepaskan kekuatan garis keturunannya dan memulihkan kultivasinya ke tingkat ketiga dewa sejati. Ia tahu betul bahwa ia telah mencapai batasnya dan jika ia terus berlarut-larut, ia hanya akan berakhir dalam situasi bencana. Meskipun kemenangan Zhao Changjin tidak adil,
Xiao Yu'er merasa bahwa dia juga bertanggung jawab karena tidak mengakui kekalahan kepada Zhao Changjin sebelumnya, jadi dia tidak membantah. Tidak ada gunanya untuk membantah, jadi dia langsung mengakui kekalahannya. Akan tetapi, saat Xiao Yu'er mengaku kalah, seluruh prajurit di alun-alun itu jatuh dalam keputusasaan total. Di mata mereka, Xiao Yu'er, Xianhai Xiaoyu dan Qin Xuan semuanya sangat berbeda. Kedua orang ini benar-benar dapat mewakili kejeniusan junior saat ini. Bukan hanya mereka berdua yang kalah. Kultivator bela diri saat inilah yang dikalahkan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.